Puji syukur kita berjumpa dalam saat teduh pagi hari ini edisi Jumat 28 Mei 2021. Mari berhimpun menghadap Tuhan dalam saat teduh kita bersama. Kita siapkan firman dari Roma 8 ayat 1 sampai 8. Mari bersama kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengizinkan kami mengalami kasih-Mu di hari baru ini. Dan saatnya kami akan membaca firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kami hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Perlengkapi kami dengan hikmat Allah, buka pemikiran kami mengerti kehendak Tuhan, dan boleh melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam hidup ini. Kami siap ya Allah, bersabdalah kepada kami. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Roma 8 ayat 1 sampai 8. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Dibebaskan tema kita hari ini. Sahabat terkasih Kristus, jika seorang anak melawan perintah orang tua atau guru di sekolah, biasanya mendapat hukuman. Namun seringkali pula kita melihat orang tua atau guru menunjukkan kasih sayangnya kepada anak yang bersalah dengan memberikan pengampunan kepada anak tersebut. Tentu akan menjadi sukacita besar bagi kita saat kita memperoleh pengampunan, karena kita tidak lagi dihukum, melainkan diberikan pengampunan yang membebaskan. Rasul Paulus menegaskan kepada orang percaya yang ada di Roma bahwa kesalahan dan dosa yang dilakukan melawan kehendak Allah telah diampuni. Melalui roh yang memberikan hidup, mereka dimerdekakan dalam Kristus. Dosa yang membawa mereka pada hukuman maut telah ditiadakan melalui pembebasan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan dan membebaskan diri sendiri, tetapi kasih Allah yang besar itu melalui tuntunan Roh Kudus telah membebaskan dan memberikan pedoman untuk hidup menurut roh. Mereka tidak lagi diperhamba atau diperbudak oleh dosa dan perbuatan daging yang bermuara pada kematian, melainkan mereka telah mengalami pembebasan oleh kasih Kristus. Saat masih diperbudak oleh dosa dan perbuatan daging, mereka hidup berseteru dengan Allah dan tidak mendengarkan Allah. Sekarang mereka dipimpin oleh roh untuk hidup dalam damai sejahtera. Saudara yang terkasih, kita telah dibebaskan dari dosa dan kesalahan kita oleh kasih-Nya yang besar. Karena itu tanggalkanlah perbuatan daging yang tidak berkenan bagi Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Bukalah hati kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, agar hidup kita berada dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami selalu membuka hati kami untuk dituntun oleh Roh-Mu, sehingga kami boleh melakukan apa yang kami lakukan dalam hidup ini. Perbuatan-perbuatan kami senantiasa membawa kedamaian dan membawa sukacita di hadapan Tuhan. Bukan kedagingan-kedagingan kami yang menguasai pikiran kami, tapi Roh-Mu ya Tuhan,
Roh Kudus, sehingga memampukan kami melakukan hal yang benar dalam hidup ini. Bapa di sorga, berkati kami semua menjalani hidup hari ini. Peliharakan dalam cinta kasih-Mu. Dalam bekerja, melaksanakan tanggung jawab, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Berkati seluruh umat-Mu di mana berada jemaat Tuhan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kondisi berduka, hiburkan. Yang mengalami sukacita, sempurnakan. Yang mengalami pergumulan-pergumulan berat, topang dengan baik. Dan yang dalam masa tua, selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat dari Allah. Dan mengalami kasih Tuhan di hari-hari tua mereka. Peliharakan pemerintah kami, menjalankan roda pemerintahan dengan baik hari ini. Kami boleh dilindungi dengan baik oleh aparat TNI Polri, dan negara ini dalam kondisi aman. Berkati juga semua satuan tugas, garda terdepan yang terus menangani COVID. Kiranya dengan semuanya itu, wabah ini boleh berlalu dari hidup kami. Kami selalu dijaga dan dipeliharakan oleh Tuhan dimanapun kami berada. Dan bila kami senantiasa sehat dan hidup terus-menerus memuliakan Tuhan. Ini doa syafaat syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Salam sehat bagi kita semua.